Coba lagi, Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Pria berbaju hijau itu memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Jika dia bisa mengalahkan Tianqi, dia pasti akan membunuh orang ini. Sayangnya, dia sekarang bukan tandingan Tianqi. Dia sedikit menyesal datang ke sini. Akan lebih baik jika dia tidak masuk ke sini sejak awal. Sekalipun dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak mempunyai kesempatan, sebab aura surgawi telah menguncinya dan mencegahnya melarikan diri. Asal dia berani punya ide saat ini, Tianqi pasti akan bertindak tanpa ragu. Orang ini berdarah dan kejam. Tetapi jika dia terus melangkah maju sekarang, dan patung prajurit itu tiba-tiba menyerang, dia merasa dia tidak akan mampu menahannya. Tepat saat dia sedang dalam dilema, Chen Ping berkata dengan keras, "Jika kamu merasa lebih tampan dariku, maka datanglah ke sini." Kedua patung ini tidak akan menyerang pria tampan itu. "Apa yang kamu tunggu?" Tianqi bertanya dengan dingin kepada pria berbaju biru. "Tuan Tianqi, tidak bisakah Anda membiarkan orang lain pergi? Saya pernah mencobanya sekali dan terluka parah." Kata lelaki berbaju biru itu menolak. "Apa, kalau kamu tidak mencoba, apa kamu ingin aku mencobanya sendiri?" Tianqi berkata sambil menyipitkan matanya. "Kamu bisa." Lelaki berpakaian hijau itu menoleh sekilas dan tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan tetua Tong pergi, maka ia memusatkan pandangannya kepada lelaki tua berjubah hitam di belakang wanita berpakaian putih. "Kau bisa membiarkan mereka pergi," kata pria berbaju biru. "Apa, kamu takut dengan paviliun Tianyuan, tapi tidakkah kamu takut dengan istana Sura kami?" Mata wanita berjubah putih itu berkilat dengan niat membunuh. Pria berbaju biru itu menggigil dan terlalu takut untuk berbicara lagi. "Mengapa?" Lelaki berpakaian hijau itu mendesah, wajahnya memucat, namun menghadapi tekanan, ia hanya bisa menelan ludah dan berjalan menuju platform batu lagi. Setiap kali dia melangkah, dia menatap kedua patung prajurit itu, takut kalau mereka tiba-tiba menyerang. Namun, saat dia melangkah ke platform batu, ledakan, kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka dan menebas dengan pedang panjang di tangan mereka. Brengsek, lelaki berpakaian hijau itu meraung, dengan gila-gilaan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melawan. Namun, pertahanannya bagaikan kertas yang menghadapi serangan patung itu dan hancur dalam sekejap. Engah, darah muncrat keluar, dan lelaki berbaju hijau itu tertebas dan jatuh dengan keras ke tanah. Luka yang mengerikan muncul di dadanya, dan napasnya sangat lemah. Kenapa hanya menyerangku?" Dia meraung dengan marah dan enggan. Semua orang saling berpandangan, semuanya bingung. Mengapa patung itu hanya menyerang pria berbaju biru tetapi tidak menyerang Chen Ping? Tianqi mengerutkan kening, tatapannya menyapu bolak-balik antara Chen Ping dan patung itu, dan akhirnya berkata dengan dingin, "Sepertinya mekanisme serangan kedua patung ini tidak hanya berdasarkan jenis kelamin atau kekuatan." "Apa itu?" Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening. "Mungkin, itu darah." Tianqi menyipitkan matanya dan menatap Chen Ping. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang anak ini. Hati Chen Ping tergerak, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin ini hanya keberuntungan." Tianqi mendengus dingin, jelas tidak mempercayainya. Tetapi sekarang, pria berbaju hijau itu terluka parah, dan tidak ada orang lain yang berani mencobanya dengan mudah. Satu-satunya orang yang bisa mendekati panggung batu adalah Chen Ping. "Pergi dan buka ketiga peti mati itu," Tianqi memerintahkan. Chen Ping meliriknya dan berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus mendengarkanmu?" Tidak mau mendengarkan. Mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh. "Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang." Mo Qingyun dengan gugup menarik lengan baju Tianqi dan berbisik, "Kakak Tianqi, jangan impulsif." Mo Qingyun takut Tianqi benar-benar akan menyerang Chen Ping. Sekarang dengan Tianqi dan tetua Tong bersama-sama, Chen Ping jelas bukan tandingan mereka. "Aku akan mencoba." Wanita berjubah putih itu menatap Tianqi dengan jijik, lalu berjalan menuju panggung batu.
Wanita berjubah putih itu berjalan sangat pelan, dan setiap kali ia melangkah, riak-riak muncul di kehampaan. Ketika sampai di panggung batu, wanita berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam lalu perlahan melangkah ke atasnya. Pada saat yang sama, sebuah bola cahaya panas mengembun di tangan wanita berjubah putih, siap beraksi kapan saja untuk menghadapi serangan kedua patung prajurit itu. Namun ketika wanita berjubah putih itu melangkah ke panggung batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerangnya. Melihat hal itu, wanita berjubah putih itu tak kuasa menahan napas lega. Apa yang sedang terjadi? Tianqi mengerutkan kening, tampak sedikit malu. Wanita berjubah putih melambaikan tangannya, dan ketiga lelaki tua berjubah hitam juga berjalan menuju panggung batu. Ketiganya pun sangat berhati-hati, namun untungnya kedua patung prajurit itu tidak melancarkan serangan. Melihat semua orang dari Istana Sura telah tiba di panggung batu, Tianqi tidak dapat menahan diri lagi. "Tetua Tong, biar aku coba dulu," kata Tianqi. "Ayo kita lakukan bersama. Kurasa kedua patung ini tidak akan menyerang lagi." Setelah Penatua Tong selesai berbicara, dia berjalan menuju panggung batu. Melihat ini, Tianqi mengikuti Mo Qingyun dari dekat. Ketika dia naik ke panggung batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerang. Tianqi menatap kedua patung itu dengan heran, tetapi tidak berani melihatnya lebih dekat. "Ah, itu tidak adil." Pria berbaju biru itu tergeletak di tanah, terluka parah. Melihat semua orang telah naik dengan selamat ke panggung batu, dia merasa tersentuh di dalam hatinya. "Kenapa? Kenapa sih? Kenapa cuma aku yang jadi targetmu?" Pria berbaju biru itu meraung marah. "Sudah kubilang, itu karena kamu tidak cukup tampan," kata Chen Ping dengan tenang. "Engah." Pria berbaju biru itu sangat marah hingga ia memuntahkan darah dan pingsan. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Lagi pula, mereka tidak punya hubungan keluarga atau teman, dan tidak ada orang yang akan membuang waktu untuk orang asing. Semua orang berdiri di panggung batu, memandangi tiga peti mati di depan mereka. Warna merah yang mengalir di peti mati, seperti darah, dan bau darah membuat semua orang sangat bingung. Wanita berjubah putih itu langsung melepaskan indera spiritualnya, ingin menyelidiki apa yang ada di dalam peti mati itu. Tetapi kesadaran spiritual tidak dapat menembus sama sekali. Saat ia menyentuh peti mati, ia menghilang. Semua orang mencoba, tetapi tidak berhasil. Chen Ping merasa bahwa indera spiritualnya adalah yang paling kuat, tetapi dia tidak dapat menembus peti mati itu, apalagi orang lain. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan saksama tanda-tanda misterius di peti mati itu, tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Penatua Tong perlahan berjongkok dan mempelajarinya dengan saksama. Tianqi menonton dari samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Chen Ping menarik Mo Qingyun ke samping. Jika ada sesuatu yang aneh pada peti mati itu, mereka dapat melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun peninggalan ini memiliki peluang, namun juga disertai dengan risiko. Kita harus tahu bahwa peluang dan risiko berjalan beriringan. "Senior, apakah Anda tahu relik ini milik sekte mana?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. "Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang reruntuhan surga kedua? Jangan lupa bahwa aku berasal dari surga ke-9. Raja Iblis Scarlet Cloud menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak dilahirkan di surga ke-9. Apa salahnya bertanya?" Chen Ping memutar matanya. "Sial, aku lahir di surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah meraung. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini sangat beruntung. Dia lahir di Roma. Pada saat ini, Tetua Tong masih mempelajarinya dengan saksama, bahkan beberapa orang dari Istana Sura menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka juga tahu bahwa di antara orang-orang ini, hanya Penatua Tong yang memahami seni pembentukan. Rune pada peti mati ini seharusnya adalah rune formasi. Penatua Tong menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk membuka pintu batu, tetapi dia mencoba lagi untuk membuka ketiga peti mati. Melihat ini, Chen Ping menarik Mo Qingyun dan berjalan langsung di bawah platform batu.
Kalau tabu formasi itu dilanggar dan zombie raksasa yang sudah mati tapi tidak kaku meloncat keluar, pasti akan merepotkan. Tepat saat Chen Ping menarik Mo Qingyun ke dasar panggung batu, rune di peti mati itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya terlempar oleh kekuatan ini. Untungnya, Chen Ping memiliki pandangan ke depan dan membawa Mo Qingyun ke dasar panggung batu, sehingga kekuatan ini tidak membahayakan mereka berdua. Namun yang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Semua orang pucat dan ada darah di sudut mulut mereka. Terutama Penatua Tong, wajahnya terlihat sangat jelek dan dadanya cekung. Ketika Tianqi melihat Tetua Tong seperti ini, ekspresi arogannya hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia merasa mungkin tidak mudah untuk mendapatkan harta karun dari reruntuhan itu. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh kehampaan di sekitarnya diselimuti suasana penindasan dan ketakutan. Chen Ping menatap ke arah panggung batu. Ketiga peti mati itu masih diletakkan di sana dengan benar, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Tapi dari manakah kekuatan mengerikan itu datang tadi? Chen Ping menarik Mo Qingyun dan terus mundur, karena dia juga menyadari bahwa ketiga peti mati ini terlalu aneh dan memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Berderak, berderit, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk, dan peti mati di tengah mulai terbuka perlahan dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini semua orang menjadi gugup, waspada dan siap beraksi. Chen Ping menarik Mo Qingyun di belakangnya, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap peti mati yang terbuka. Tianqi sangat marah saat melihat Mo Qingyun mengikuti Chen Ping lagi dan bersikap sangat dekat dengannya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa pergi ke Chen Ping untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, ketika kita menghadapi bahaya, kita harus bekerja sama. Chen Ping menoleh dan melirik ke arah gerbang batu, lalu berbisik, jika terjadi sesuatu, segera lari, jangan bertarung sampai akhir. Ya. Mo Qingyun mengangguk. Dia selalu mendengarkan Chen Ping. Selama Chen Ping berlari, dia pasti akan berlari bersamanya. Ledakan, tutup peti mati di tengahnya terbuka perlahan, dan aura kuno dan luas langsung memenuhi seluruh reruntuhan. Segera setelah itu, sosok ilusi muncul dari peti mati dan melayang di udara. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah sederhana. Matanya sedalam langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Akhirnya, seseorang ada di sini. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya terdengar berubah-ubah dan agung. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap lelaki tua itu, mata mereka penuh dengan keserakahan. Senior, saya Tianqi dari Paviliun Tianyuan, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Tianqi segera melangkah maju dan memberi hormat. Saya Bai Suang dari Istana Sura, senang bertemu dengan Anda, senior. Wanita berjubah putih itu juga berbicara dengan cepat. Paviliun Tianyuan, Istana Sura. Orang tua itu menggeleng, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Aku ingin tahu kamu dari sekte mana, senior. Chen Ping maju 2 langkah dan bertanya. Sekte Gantian? Kata lelaki tua itu perlahan. Sekte Gantian, semua orang tercengang. Sekte apakah ini? Nama yang keren, namun tidak seorang pun pernah mendengar tentang sekte ini, tidak seorang pun pernah menyebutkannya. Melihat hal ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekte kami didirikan puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti sudah puluhan ribu tahun sejak keruntuhannya. Kalian anak-anak kecil tentu belum pernah mendengarnya. Namun, surga pertama, kedua, dan ketiga semuanya dibuka oleh sekte gantian saya, kata orang tua itu. Apa? Semua orang terkejut. Senior, apakah sekte gantianmu bermaksud menentang Tuhan? Chen Ping bertanya. Ya, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Awalnya, hanya ada 33 tingkat surga. Sekte gantianku telah membuka surga ketiga secara paksa. Jika bukan karena kami, para kultivator di bawah level transformasi abadi tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai surga jika mereka tidak naik.
Akulah yang menciptakan tiga langit dan menetapkan aturannya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dan lulus ujian dapat dituntun ke surga. Orang tua itu berkata perlahan.